Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia selalu. Nah, meskipun kita masih beribadah secara online, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dengan memuji namanya. Kita puji nama Tuhan. Kita menyanyi, lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, kupu-kupu segala warna, ada putih, ada merah, semuanya indah-indah, itu juga Tuhan punya. Adik-adik, kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, jika disuruh guru untuk mengerjakan tugas di rumah, apakah kalian melakukannya? Ya, pastinya kita akan melakukan kalau kita disuruh oleh Bu Guru mengerjakan pekerjaan di rumah. Karena kalian percaya bahwa guru memberi tugas untuk melatih anak-anak menjadi lebih pintar. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepadanya pasti mau juga untuk menaati perintahnya. Kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-23. Ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 94 ayatnya yang ke-23. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terlebih khusus saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Tolong kakak guru sekolah minggu kami supaya juga bisa bercerita dengan baik dan firman-Mu dapat disampaikan dengan baik sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau tanya nih, kalau adik-adik ibadah sekolah minggu, sekarang ibadah sekolah minggu di rumah ya, adik-adik bikin apa dalam ibadah itu? Ayo, siapa yang jawab? Iya benar, ada yang menjawab berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Betul sekali. Tapi, bagaimana kalau saat ibadah sedang mulai, lalu adik-adik jalan-jalan? Ada yang hanya nonton ibadahnya aja sambil makan. Atau ada yang sambil nonton ibadahnya baring-baring. Nah, apakah itu yang namanya ibadah? Bukan. Tuhan mau ketika kita beribadah, kita benar-benar memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa, dan sungguh-sungguh juga mendengarkan cerita Alkitab. Kalau kita melakukan sebaliknya, atau ibadah sambil bermain, itu sama dengan tidak sayang dengan Tuhan. Dan sikap itu sama dengan dosa. Tuhan tidak suka dengan perbuatan dosa. Tapi dalam cerita kita kali ini, ada begitu banyak orang yang sedang berbuat jahat atau sedang berbuat dosa. Perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Israel yang tinggal di kota Samaria. Kota Samaria ini ibu kota dari kerajaan Israel bagian utara. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang Israel yang tinggal di kota Samaria ini dipimpin oleh seorang raja bernama Hosea. Siapa namanya? Hosea. Ya, pada waktu itu ternyata Hosea ini menjadi raja yang memiliki sikap yang tidak baik. Sifatnya tidak baik. Karena apa? Karena dia membiarkan orang Israel berbuat jahat. Apa yang dilakukan orang Israel? Wah, ternyata orang Israel suka berdoa kepada patung, suka berdoa kepada pohon-pohon, dan percaya kepada dewa-dewa. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Perbuatan mereka adalah perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Dan itu sama sekali tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sedih melihat mereka dan Tuhan membiarkan mereka untuk diperangi oleh orang Asyur. Orang Asyur menguasai Hosea dan rakyatnya orang Israel. Hosea dan rakyat Israel harus menyerahkan upeti. Tahu upeti? Upeti itu adalah persembahan. Jadi kalau orang habis bekerja, dapat hasil, entah hasilnya uang, makanan, buah-buahan atau apa, harus diserahkan kepada Raja Asyur. Setiap bulan, setiap panen, mereka harus menyerahkan upeti kepada Raja Asyur. Wah, mereka capek bekerja, tapi ternyata hasilnya harus diambil oleh orang-orang Asyur, Raja Asyur. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
tiba-tiba suatu hari Raja Hosea dia memanggil Raja Mesir yang bernama So untuk membuat sebuah kesepakatan. Dipanggilnya, sini, bagaimana kalau kita buat kesepakatan untuk tidak memberikan upeti lagi kepada orang Asyur, pada Raja Asyur. Capek loh kita kerja, masa hasil pekerjaan kita diambil oleh orang Asyur? Kita nggak usah lagi ya kasih upeti ke sana ya. Setuju Raja Mesir ini. Akhirnya mereka dua sepakat tidak memberikan upeti. Tapi lama-lama Raja Asyur tahu bahwa Hosea dan Raja Mesir yaitu So tidak memberikan upeti lagi. Raja Asyur langsung menyerang Hosea dan orang Israel dan menangkap Hosea. Dipenjarakanlah Hosea ini. Sedangkan orang-orang Israel dibawa ke Asyur dan ditempatkan di kota pembuangan. Di sana mereka disuruh kerja paksa. Di sana mereka harus menuruti perintah dari panglima-panglima Raja Asyur. Wah, menderitalah hidup mereka. Tapi adik-adik, walaupun hidup mereka menderita, apakah mereka sudah mencari Tuhan? Apakah mereka sudah ingat dengan Tuhan? Wah, ternyata tidak. Mereka justru membuat patung lagi. 2 patung anak lembu tuangan dia buat. Lalu 1 patung Asyera yang melambangkan dewa. Mereka juga buat. Setelah mereka buat, mereka berdoa kepada patung itu. Dan mereka juga mencari pohon yang besar-besar. Dia anggap itu pohon sebagai dewa. Berdoa lagi di pohon itu. Wah, emang pohon bisa berbuat sesuatu? Tidak bisa. Yang bisa berbuat sesuatu hanya Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan pun semakin sedih. Tuhan sakit hati kepada mereka. Akhirnya Tuhan membiarkan lagi orang Israel untuk dihabisi oleh orang Asyur. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyisakan 1 suku dari orang-orang Israel itu, yaitu suku Yehuda. Tapi apa yang terjadi? Ternyata suku Yehuda ini, mereka juga sama, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, mereka juga percaya kepada dewa-dewa. Akhirnya, karena marahnya Tuhan, sakit hatinya Tuhan, Tuhan membiarkan perampok-perampok datang untuk menghabisi suku Yehuda atau orang-orang Israel yang masih tersisa di kota Samaria. Dan mereka yang diserang oleh perampok binasa semua, dihabisi. Harta bendanya pun diambil oleh para perampok itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, akan binasa. Binasa itu artinya terpisah dari Tuhan. Di surga nanti tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itulah tema kita hari ini adalah binasa karena meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau kita hanya berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang baik. Supaya nanti kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana? Di surga. Untuk itu, ayo katakan sama-sama, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 23. Tapi kita akan membaca ayat 18 sampai 23 dan akan dibacakan oleh teman kita.
2 Raja-Raja pasal 17 ayat 18 sampai 23 yang berbunyi, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang kepada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia menggoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Anak Tuhan yang baik, kita pasti akan berdoa dengan sungguh-sungguh seperti dalam cerita kita tadi. Dan sekarang kita mau doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kita menyanyi dari pujian Taat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Ada nats persembahan dari Mazmur pasal 52 ayat 11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Kita akan menyanyi
berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, doa syukur. Mari dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Terlebih khusus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk hanya menyembah kepada Tuhan saja, supaya kami tidak binasa dan tidak terpisah dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik. Hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka supaya senantiasa sehat dan kuat, terlebih dalam mengikuti setiap aktivitas dalam sehari-hari, belajar dan bermain. Tuhan berkati supaya tetap menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk mama dan papa yang selalu mendampingi kami di rumah, baik dalam bermain, dalam belajar, atau dalam apapun itu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan mama dan papa yang sangat menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu. Tuhan berkati mereka semua, supaya senantiasa menjadi guru-guru yang baik, guru-guru yang setia, dan selalu kreatif dalam memberikan pengajaran bagi kami. Tapi kami percaya, Tuhanlah yang menolong, supaya semakin giat dalam melayani. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Atau ada yang bersedih, Tuhan tolong hiburkan. Tuhan berkati kami semua, supaya kami tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, supaya dapat dipakai dengan baik. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami, supaya dapat memakai persembahan kami dengan baik dalam pelayanan. Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Yesaya pasal 1 ayat 4b. Yesaya pasal 1 ayat 4b. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Amin. Adik-adik yang kekasih, petunjuk hidup baru untuk kita semua. Firman Tuhan dalam Alkitab Yunus
pasal 1 ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hebat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hebat, membungkuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hebat, membungkuk, membengkok. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hebat. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus menjadi anak yang jujur dan taat, karena itu perintah Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan meninggalkan Tuhan. Saya akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini dari Roma 3 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi, ya benar, ya juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin. Firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Ada hafalan minggu ini dari Roma 3 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi, ya benar, Dia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin. Firman Tuhan.
Minggu. Yesus. Dah. Shalom, saya akan menghafal hafalan dari Roma pasal 3 ayat 29 yang berbunyi, ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus menyertai kita. Dadah.